Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Alawiyah, NIM 22 2019 042. Di sini saya membuat video sebuah tugas seminar perpajakan, yaitu tentang aspek perpajakan pada perusahaan jasa konstruksi. Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Aspek perpajakan untuk bidang usaha jasa konstruksi memiliki ciri kekhususan karena sifatnya yang berbeda dengan bidang usaha lainnya. Dilihat dari sisi siklus operasinya yang memiliki waktu lebih dari 1 tahun, sehingga pendapatan dan bebannya pun dihitung secara khusus. Pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Pengertian pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Penggunaan jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencanaan konstruksi, perencanaan pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Beberapa pengertian yang berkaitan dengan jasa konstruksi sebagai berikut, yaitu jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Kemudian, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Kemudian, perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Kemudian, pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. Kemudian, pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan, termasuk di dalam kelompok jasa ini adalah jasa penilai. Kemudian, nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Berdasarkan pengertian tersebut, usaha jasa konstruksi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Dalam pasal 3 PP 51 tahun 2008, STDD PP 40 tahun 2009 beserta tarif pajak untuk usaha jasa konstruksi dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu usaha jasa konstruksi yang memiliki klasifikasi usaha dan yang tidak memiliki klasifikasi usaha. Pajak penghasilan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Apabila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, maka akan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran
pada saat pembayaran uang muka dan termin. Jenis usaha jasa konstruksi merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dalam hal ini, apabila perusahaan melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak akan dikenakan PPN. Berdasarkan KMK 563, KMK 03 tahun 2003 bahwa bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah pemungut PPN 8. Jenis pajak penghasilan badan usaha yang jadi kewajiban perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.